Kegiatan PPKM darurat ada Nadia Hutagalung dan juru kamera Adini Anissa di Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Ya, Nadia, bagaimana kondisi di sana? Apakah masih terjadi kemacetan panjang seperti hari kemarin? Ya, hari keempat pemberlakuan PPKM darurat, Andra dan juga pemirsa, menurut pantauan kami siang hari ini di titik penyekatan Jalan Raya Lenteng Agung Jagakarsa terpantau terjadi penumpukan kendaraan hingga kemacetan yang cukup panjang. Bagaimana tidak, sejumlah kendaraan baik kendaraan roda 4 ataupun juga roda 2 ini mengantre menunggu gilirannya untuk diperiksa kelengkapan dokumen oleh petugas gabungan baik dari TNI, Polisian, Dinas Perhubungan ataupun juga dari Satpol PP. Mereka memeriksa baik di titik penyekatan yang ada di flyover Lenteng Agung ini ataupun juga di sejumlah jalan alternatif dari arah Depok menuju ke arah Jakarta. Dan selanjutnya memang untuk kepadatan ataupun kemacetan ini tidak bisa dihindarkan. Bagaimana kita melihat bahwa sejumlah petugas ini memeriksa ratusan bahkan mencapai kemarin ribuan kendaraan secara bersamaan, dan tentu saja pemeriksaan secara manual. Bahkan kemarin untuk pemeriksaan saja dalam satu kendaraan ini bisa menghabiskan waktu sekitar durasi 3 menit lamanya. Dan apabila para pengendara ini tidak bisa menunjukkan kelengkapan dokumen, maka akan diarahkan untuk memutar balik melalui flyover menuju ke arah Depok. Selanjutnya memang tadi kami sempat juga mewawancarai perwira pengendali yang bertugas di titik penyekatan ini, yaitu Ibtu Deni Setiawan, mengatakan meskipun saat ini bisa dikatakan cukup semeraut, namun kondisi ini sudah lebih kondusif jika dibandingkan hari Senin kemarin, di mana kemacetan mencapai dengan kepanjangan 1 km. Namun hari ini memang sudah kemacetan sudah lebih pendek daripada hari kemarin. Dan dikatakan bahwa menurut Ibtu Deni Setiawan bahwa hari ini masyarakat sudah lebih meskipun memang pada praktiknya pada saat proses dilakukannya screening ini masih banyak sekali ditemukan masyarakat ataupun para pekerja dari sektor non-esensial ataupun dari sektor non-kritikal yang masih bekerja di luar rumah. Sebagaimana yang memang sudah diketahui sebelumnya bahwa sektor pekerja dari sektor non-esensial ataupun juga dari sektor non-kritikal ini diwajibkan untuk bekerja di rumah sebanyak 100%. Dan hal ini membuktikan bahwa sampai saat ini masih banyak perusahaan ataupun juga tempat kerja yang mempekerjakan karyawannya di luar rumah. Dan hal ini mengakibatkan setelah dilakukannya penyekatan terjadilah kepadatan ataupun penumpukan kendaraan. Dan sesekali kami juga melihat bahwa ada juga pengendara yang melakukan berbagai cara agar dapat melintasi ataupun melewati titik-titik penyekatan. Sesekali mereka ini juga membunyikan klakson secara bersautan begitu. Dan juga kami menyaksikan apabila memang kepadatan ataupun penumpukan ini tidak terkendali, akhirnya para petugas pun membuka penyekatan yang ada dan mengizinkan kendaraan melintasi titik penyekatan yang seharusnya tidak boleh dilewati. Andra, sementara kembali ke Anda di studio. Ya, Nadia, dari pantauan Anda di sana, kira-kira berapa banyak kendaraan yang harus putar balik? Ya, Andra, berdasarkan informasi dari Ibtu Deni Setiawan bahwa untuk data terakhir ini menunjukkan ada sekitar 300 lebih kendaraan yang sudah diputar balik ke arah Depok karena tidak bisa menunjukkan kelengkapan dokumen. Untuk syaratnya sendiri, masyarakat ataupun para pekerja dapat melintasi titik penyekatan ini jika sebelumnya adalah memang harus menunjukkan bukti surat tanda registrasi pekerja atau STRP. Namun saat ini memang situs tersebut sulit untuk diakses sehingga saat ini para pekerja hanya perlu menunjukkan surat tanda pekerja ataupun ID pekerja saja, dan setelah itu diperbolehkan untuk melintasi titik penyekatan ini. Namun praktiknya begitu disebutkan oleh Ibtu Deni Setiawan bahwa masih ada masyarakat yang memasukkan atau juga melakukan penipuan terhadap surat tanda pekerja tersebut. Adapun juga sektor esensial begitu yang diperbolehkan untuk bekerja, antara lain adalah dari sektor keuangan ataupun perbankan dan juga sejenisnya, juga dari sektor teknologi informasi dan komunikasi, kemudian perhotelan, ataupun juga dari sektor industri ekspor. Selanjutnya dari sektor kritikal, antara lain adalah seperti di sektor kesehatan, kemudian keamanan, logistik, transportasi, industri makanan dan minuman, ataupun juga kebutuhan pokok. Anda dan juga pemirsa, berikut adalah pernyataan dari perwira pengendali yang bertugas di titik penyekatan Lenteng Agung, yaitu Ibtu Deni Setiawan. Kita tidak melarang, yang penting dia bisa membuktikan ada bukti bahwa dia itu bekerja. Kadang-kadang mereka dengan segala akal cara membohongi petugas.
ya pasti kita kasih jalan kalau dia benar-benar ada surat keterangannya. Tapi kadang-kadang ya kita dibohongin gitu. Petugas itu di lapangan juga yang penting ada bukti ya kita kasih. Ya intinya kalau mereka dari kantor walaupun tidak bawa ID juga, kalau misalnya dari Departemen Kesehatan atau kan kita kelihatan bisa dilihat dari apapun mereka, dari ID-nya atau apanya ya kita kasih jalan, terutama untuk para medis, ambulan yang mengantar orang sakit ataupun kita kasih. Yang penting jelas itu tujuannya. Demikian wawancara kami dengan Ibtu Deni Setiawan, dan juga saat ini untuk menambah ataupun meningkatkan ketertiban, saat ini petugas juga sudah mengerahkan 2 unit barakuda begitu untuk menutup jalanan, dan selain itu rencananya sore hari nanti petugas juga akan menambahkan barrier begitu untuk membuat jalur khusus darurat agar mengantisipasi kejadian yang terjadi pada Senin kemarin di mana terjadi ambulans yang terjebak di kemacetan padahal dalam kondisi darurat. Andra. Ya baik, terima kasih Nadia atas laporannya, dan itu dia tadi pemirsa informasi langsung dari Nadia Hutagalung dan juru kamera Adini Anissa di Lenteng Agung, Jakarta Selatan.